Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami pelajaran matematika wajib, yaitu integral volume benda putar. Perkenalkan, saya Raza Rashid Devia. Saya Wan Lutfi. Saya Lutfi Azza. Saya Leonia. Dan saya Mari. Nah, jadi apa itu volume benda putar? Volume benda putar adalah salah satu penerapan integral, yaitu suatu daerah yang dibatasi oleh satu atau beberapa kurva yang diputar terhadap suatu sumbu. Nah, di sini sumbunya itu bisa sumbu X atau sumbu Y. Tapi karena kita masih SMA, diputarnya masih terhadap sumbu ya. Jadi walaupun nanti pas kuliah kalau misal kalian milih jurusan matematika, nanti diputarnya terhadap satu garis. Contoh misalkan Y sama dengan 4 gitu. Lanjut. Nah, di sini ada tahapan pengerjaannya. Sebenarnya tahapannya simpel-simpel aja. Rumusnya juga nggak beda-beda sama yang integral luas dua kurva dan satu kurva. Yang pertama yaitu tentukan bentuk grafik bentuk potong. Yang kedua, jika nggak disebutin di soal, itu tentukan batas, lalu sumbu pemutar. Habis itu tinggal kita integralin sama rumusnya. Lanjut. Di sini ada 3 metode ya sebenarnya, tapi kita bisa jadi 4. Yang pertama yaitu metode cakram, yang kedua metode kulit tabung, yang ketiga dan keempat ini sebenarnya namanya metode cincin. Tapi yang ke ini kita ubah jadi 2 ya. Yang pertama itu dibatasi oleh 2 kurva yang metode cakram dan dibatasi 2 kurva yang metode kulit tabung. Langsung aja kita ke metode cakram. Sebuah metode untuk menghitung volume sebuah benda putar dari sebuah material benda ketika mengintegrasi sepanjang sebuah sumbu paralel ke sumbu edan. Nah, jadi di sini kan ada kurva nih, Y sama dengan fx. Nah, kalau kurvanya itu kita putar sama sumbu x, dia akan menghasilkan suatu bangun ruang atau dimensi 3 yang memiliki volume dan isi. Nah, ini nanti yang kita hitung pakai rumus ini. Pakai rumus P sama dengan P integral batas atas, batas bawah fx dikuadratin dx. Nah, ini sama aja kalau yang sumbu Y, bedanya dia diputar sama sumbu Y. Terus rumusnya di sini jadi P sama dengan P integral batas atas, batas bawah F Y tetap dikuadratin terhadap Y. Kita langsung ke contoh soal aja. Jadi ini volume benda putar apabila daerah pada kuadran 1 dibatasi oleh kurva Y sama dengan F min X kuadrat, sumbu X dan sumbu Y diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat adalah. Jadi pertama kita perhatiin dulu kurvanya kan Y sama dengan 4 min X kuadrat. Nah, di sini tuh A-nya tuh sama dengan min 1. Kalau A-nya itu sama dengan min 1, kurvanya tuh menghadap ke bawah kayak gini. Nah, di sini B sama dengan 0, berarti B-nya itu memotong di tengah-tengah si kurvanya. Berarti nanti dia bakal gini grafiknya. Nah, habis itu kita cari yang pertama, kita cari tipot sumbu Y-nya. Sumbu X. Tipot sumbu X itu berarti Y sama dengan 0. Ini kita balik jadi X kuadrat min X kuadrat plus 4 sama dengan 0. Ini kita kali minus, kali negatif. Jadi X kuadrat min 4 sama dengan 0. Terus kita faktorin jadi X. Ayo yang bisa jawab kasih beng-beng. X plus 2, X min 2, X plus 2, X plus 2, X min 2. Jadi ya X min 2 sama X plus 2. Siapa tadi yang dapet ya? Bukan. Habis itu udah kan? Nah, kita cari yang kedua, kita cari tipot. Kita cari tipot sumbu Y.
X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 4 min X kuadrat. X nya kita ganti 0, jadi Y sama dengan 4. Habis itu kan ini kan ditanya di sini kan kuadran 1. Berarti yang di sini nih kita cari. Nah, di sini kan udah dapat nih batasnya tuh. Bentar. X sama dengan 2 dan atau X sama dengan min 2. Berarti di sininya 2, sini 0, ini min 2. Berarti kita tahu nih batas awal batasnya tuh 0 sampai min 2. Jadi pindah sini. Jadi V sama dengan V batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa? Dapat beng-beng nggak? Ya, dapat Min beng-beng. 2. Hah? 0 min 2. Nah, ya betul. Oh, kuadran 1. 0 sama 2. Oke, datang dapat beng-beng. Habis itu ini kita masukin fx-nya itu kan 4 min x kuadrat. Terus kita kuadratin dx. Sebelum ngerjain ke bawah, ininya kita kuadratin dulu. Ini berapa yang bisa jawab dapat beng-beng? Ya sabar, sabar. Siapa? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Oke, dapat lagi 16. Tahu 16. Min 8x kuadrat. Ya. Plus. Sepakat 4. Ya. Was. Kelas. Dx. Kenyang. Habis itu kita integralin ininya. Jadinya kan 16 kita integralin jadi 16x. Terus min 8 x kuadrat kita integralin jadi 8 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 ditambah ini koefisiennya kan 1 nih. Jadi 1 per 4 tambah 1 x pangkat 4 tambah 1 dx. Enggak. Dengan batas 2 dan 0 sama dengan Q 16x min 8 per 5 x pangkat 5 tambah 1 per 5 x pangkat 5 batas 2 sama dengan 0. Habis dari sini kita substitusi batasnya ke sini. Jadi P 16 2 8 per 5. Kita substitusi 2-nya dulu ya. Habis itu 2 pangkat 5 tambah 1 per 5 2 pangkat ini pangkat 3 Bapak. Ini 3, salah. Sorry. Pangkat 5. Nah, 0 kan kalau kita substitusi hasilnya tetap 0. Jadi langsung kita tulis aja di sini dikurangin 0. Udah kan? Habis dari situ kita langsung kali aja. Langsung hitung. Di 16 kali 2 itu 32 min 8 per 3 kali 8 tambah 1 per 5 kali 32 kali 0. Terus di sini kan jadinya pi 32 8 kali 8 64 per 3 ditambah 32 per 5. Kita samain penyebutnya jadi 15.
Ini ada yang mau foto apa enggak? Enggak, ya udah. Jawab dong. Foto-foto aja dong. Kita samain jadi 32 per 15 min 64 per 15 ditambah 32 per 15. Habis itu kita faktor pi 15 kali 32 itu 480 per 15. Ini kan tadi di situ kan 3, berarti biar jadi 15 kan kali 5, atasnya kita kali 5 jadi 320 per 15 ditambah 3 dikali 32 itu 96 per 15. Habis dari sini langsung aja kita jumlahin, jadi hasilnya 256 per 15 pi satuan volume. Sudah. Yang selanjutnya itu metode kulit tabung. Nah, jadi di sini ada grafik dengan fungsi fx batasnya a sampai b. Nah, karena ini bentuknya ini enggak rata, jadi kita ambil sisipan dx. Nah, karena ini tuh kulit tabung, jadi sisipannya ini sejajar sama sumbu yang diputar. Jadi kan ini y, jadi ini sejajar sama sumbu y. Nah, habis itu kita karena di kalau putar itu jadi seperti ini tabung, jadi kita perlu jari-jari. Nah, karena di sumbu x kita misalin jari-jari itu x. Jadi kalau udah diputar jadi tabung seperti ini. Delta x ini jadi ketebalan, fx ini jadi tinggi. Kalau misalkan x ini tadi jadi jari. Nah, kalau misalkan tabung ini dibelah jadi balok. Ini kan tabung kayak gini. Kalau dibelah jadinya balok. Tuh. Nah, ya kan? Ya kan? Nah, karena tadi panjang, ini panjang kan, kalau misalkan balok itu volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya itu tadi kan keliling dari lingkaran kan, panjangnya ini lingkaran. Jadi 2πr, karena tadi misalkan r-nya itu x, jadi 2πx. Terus lebarnya tadi jadi dx, tingginya jadi fx. Jadi volumenya itu p kali l kali t. P-nya 2πx, tingginya fx, terus lebarnya dx, delta x ya. Terus kalau misalkan ini kan baru sisipannya, kita mau nyari semuanya kan, itu kita integralin, jadi 2π integral x fx dx. Nah, yang ini terhadap sumbu x diputarnya ini sebenarnya sama aja, jadi yang diganti cuma x sama y nya doang. Ini contoh soalnya. Udah. Soalnya tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh y x sama dengan x kuadrat, sumbu x dan garis x sama dengan 2 diputar terhadap sumbu y. Kita
ketahuinya tadi itu fungsinya y sama dengan x kuadrat. Terus x-nya sama dengan 2. Kita bikin grafiknya dulu. Nah, kita kan udah punya persamaannya. Kita bikin tabelnya, kita masukin satu-satu. Kalau misalkan y-nya 0, x-nya kan sama aja 0. Kalau x-nya 1 juga y-nya 1. Kalau x-nya kalau y-nya 2, x-nya kan 4. Karena ini x-nya cuma sampai 2, jadi udah berarti aja di 2. Kembali. Kan 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1. Kita tarik garis. Terus kita ambil sisipan dx. Dari sini ke sini berarti x. Ini tadi persamaannya x kuadrat. Kalau digambarkan kayak gini. Di sini jari-jarinya. Terus ini ketebalannya dx, delta x. Terus ini tingginya x kuadrat. Kalau dibelah kan jadi ketebalannya ini jadi lebar. Tingginya x kuadrat. Panjangnya itu kelilingnya 2πx. Jadi kalau misalkan volumenya 2πx kali x kuadrat kali dx. Terus kita integralin. Jadi 2π ini bisa dikalikan, jadi 2πx pangkat 3 ini diintegralin, jadi batasnya tuh 0 sampai 2 ya. Ini kan 0 sampai 2. dx. Terus ini kita integralin x pangkat 3-nya. Jadi kan ini pangkat 3, jadi per 4. Ini pangkat 3-nya tambah 1 pangkat 4. Terus batasnya 2, 0. Terus disubstitusiin. 2. Pangkat 4 nih. Ini 16 bagi 4 ya. Jadi volumenya 8π satuan volume. Oke, di sini ada sebuah gambar yang terletak di atas bidang kartesius. Terus dibatasi oleh dua grafik. Yang pertama ada grafik kurva pertama, yaitu y1 sama dengan fungsi x, dan kurva kedua yaitu y2 sama dengan dx. Nah, di dua kurva ini terdapat sebuah daerah akhir yang akan diputar pada sumbu x.
Jadi kurva pertama itu kan jika diputar mengelilingi sumbu X, dia kan punya volumenya, volume yang bagian gede ini. Terus yang kurva kedua juga punya volume yang kecil. Nah, gimana sih cara nyari yang daerah akhirnya? Itu tinggal kita selisihkan dari kurva yang pertama dikurang sama kurva yang kedua. Jadi cara mencari volume itu sama dengan volume sama dengan I integral dari A sampai B terus yang dia juga sama apabila sebuah tabung diputar mengelilingi sumbu X, dia sama aja cuman dibalik. Terus juga rumusnya juga sama, cuman variabelnya diubah darinya X jadi Y jadi F. Jadi volume sama dengan I integral dari A sampai B FY kuadrat kurang DY kuadrat. Nah, caranya itu ada tambah boleh. Kan dari sini diketahui kalau F itu lebih besar sama dengan BS. Nah, di sini ada dua kurva, berarti kan yang F ini kan lebih besar daripada DS. Nah, berarti kalau yang dia berputar dari sumbu X, jadi itu atas kurang bawah. Kalau dia sumbu Y kan berarti apa ya, kurva pertama kan ada di sini nih sebelah kanan, berarti yang kurva keduanya ada di sebelah kiri. Berarti kalau yang sumbu Y kanan kurang langsung soal lagi ya. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah dibatasi oleh Y sama dengan 6X dikurang X kuadrat dengan garis Y sama dengan X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 35 derajat. Diketahui gambar grafiknya dulu. Di sini kan X kuadrat, ada persamaan kuadrat kan. Kalau persamaan kuadrat yang min itu grafiknya naik apa turun? Turun. Ya. Kalau min X kuadrat itu cemberut, kalau positif itu semu. Jadi ini grafiknya cemberut. Terus kita cari titik potongnya. Jangan ngalangin mari. Oh ya. Y2 sama dengan Y1. Y2 nya itu X sama dengan 6X min X kuadrat. Jadi tinggal kita pindahin dia jadi positif. Jadi X kuadrat dikurang 5X sama dengan 0. Di sini kita faktorkan. Jadi X dikurang 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 atau X sama dengan 5. Jadi ini potongan di sini titik 0.
kita ambil dari persamaan yang 6x dikurang x kuadrat, berarti 6x kurang x kuadrat sama dengan y aksen kan sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 6x min x kuadrat. Nah ini kita turunkan jadinya min 2x plus dari sini kita pindah ruas jadi 2x sama dengan 6, maka x sama dengan 3. Substitusikan lagi ke sini jadi 6 kali 3 dikurang 3 kuadrat kan akan 12 dikurang 9 sama dengan 9, maka y sama dengan 9. Nanti dipotongnya jadi maksimumnya di sini kita ada pada sini ini tengah-tengahnya 3 yang 5 ini kan tadi ya baru masuk rumus. Bukti sama dengan di integral A sampai B fx kuadrat dikurang dx Nah tadi untuk menentukan yang fx sama gx nya berarti yang atas dulu kan yang paling atas berarti y 1 sama dengan 6 sama dengan 6x dikurang x kuadrat berarti yang dx nya y2 sama dengan s. Tinggal masukin di integral 0 sampai 5 terus di sini 6x dikurang x kuadrat kurang x dan kuadratin di integral 0 sampai 5. Ini x pangkat 4 min 12 x pangkat 3 ditambah 30 x kuadrat dikurang x kuadrat di integral 0 sampai 5 ini tinggal kita kurang saja. Jadi x pangkat 4 dikurang 12 x kubik ditambah ini tinggal dikurang 35x kuadrat. Nah dari sini kita integralkan jadi pi x 4 ditambah 1 plus 4 ditambah 1 kurang 12 x 3 tambah 1 per 3 ditambah 1 tambah oh ya ini 35 x 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 dengan batas 5 0 sampai 5. Maka di ini x pangkat 5 kali 5 ini kan 12 x pangkat 4 ditambah x per 4 langsung bagi aja ya jadinya 3 x pangkat 4 ditambah 35 x pangkat 3 per 3 dengan batas 0 sampai 5. Batasnya ini tinggal kita substitusikan ke sini berarti pi 5 pangkat 5 kali 5 dikurang 3 5 pangkat 4 ditambah 35 5 pangkat 3 per 3
itu nanti limanya udah 4 kurang 3 5 tambah 4 ditambah 35 5 pangkat 3 kan 125 berarti 125 per 3 kurang udah habis. Ini kan kalau dikalikan nih 625 dikali min 3 kan kita 1 min 1850 ini kurang 125. Ini coret aja 1. Jadi tinggal min ini 3. Ini tinggal di sini. Jadi 2 min 2 5 ini tinggal dikali 4 3 7 5 ke 3 ini min 2 5 pangkat 4 kali 625 ditambah 4 3 7 5 ke 3 terus min 2 dikali 625 berarti min 100 250 ya ditambah 4 3 7 5 per 3 ini tinggal dikali jadinya min 3 750 ya ditambah 375 per 3 maka hasilnya adalah 625 per 3 ini masih bisa disederhanakan maka jadinya 208 3 satuan 10 berbuat. Pembahasan selanjutnya volume dibatasi dua grafik. Nah, udah selesai. Untuk selanjutnya adalah metode kulit tabung dibatasi dua grafik. Nah, pada gambar terdapat tabung, kulit tabung. Kulit tabung itu merupakan suatu bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah tabung yang hampir berhimpit. Di sini terdapat dua buah tabung yang saling berhimpit. Hal ini sebagai tinggi dari kulit tabung. R1 adalah jari-jari lingkaran kecil dan R2 adalah jari-jari lingkaran besar. Maka diperoleh volume kulit tabung luas alas dikali tinggi. Luas alas yang berlaku sebagai luas alas adalah bagian bawah dari kulit tabung. Maka diperoleh luas lingkaran yang lebih besar dikurangi luas lingkaran yang kecil. Maka Pi R2 kuadrat dikurangi Pi R1 kuadrat dikali tinggi, yaitu H. Kita keluarkan Pi-nya dan kita faktorkan R2 min R1, maka Pi dikali R2 plus R1 dikali R2 min R1 dikali H. Di sini kita mencari rata-rata jari-jari, maka dibagi 2, otomatis Pi-nya itu dikali 2, maka jadi 2 Pi R2 plus R1 per 2 dikali H dan R2 min R1. Maka bisa dituliskan 2 Pi R dikali H delta R. Nah, ketika dipotong maka akan menghasilkan sebuah balok. Volume balok kan lebar, panjang kali lebar kali tinggi, maka diperoleh 2 Pi
2πr dikali H dikali delta R. Maka untuk volume benda putar kulit tabung yaitu 2pi integral A sampai batas A batas B dikali X kali Y dikali dx. Lanjut. Volume benda putar dibatasi dua grafik mengelilingi sumbu Y dengan batas di sumbu X. Ketika benda diputar terhadap sumbu Y yang dibatasi oleh dua kurva fx dan kurva gx, maka batas kurva atas dikurangi kurva bawah, maka akan menghasilkan gambar horizontal seperti ini. Benda diputar terhadap sumbu Y. Maka volume 2pi batas atas batas bawah dikali fungsi atas dikurangi fungsi bawah fx min gx dx. Jadi ketika diputar terhadap sumbu Y, makanya dx dan batasnya di sumbu X. Volume benda putar dibatasi dua grafik mengelilingi sumbu X dengan batas di sumbu Y. Jadi ketika benda diputar terhadap sumbu X dengan batas dua kurva FY dan GY, maka akan membentuk kulit tabung vertikal. Ketika diputar sumbu X, maka PX sama dengan 2pi batas atas batas bawah Y. Ketika benda diputar terhadap sumbu X, maka ini dy dan batasnya di sumbu Y. Selanjutnya contoh soal. Tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y 1/3 X kuadrat dan Y sama dengan X. Batas atas itu 0, batas bawahnya itu 2, dan sumbu X yang diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Jadi langkah pertama untuk mengerjakan soal ini, yang pertama adalah mencari dipotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Di situ diketahui batas oleh kurva Y sama dengan 1/3 X kuadrat. Jadi Y sama dengan 1/3 X kuadrat. Y nya sama dengan 0, Y sama dengan 1/3 X kuadrat, maka X kuadrat sama dengan 0, X sama dengan 0, maka diperoleh sumbunya X nya itu 0, Y nya 0. Dipot yang kedua, dipot sumbu Y X sama dengan 0. Kita masuk
masukkan saja Y sama dengan 1/3, X nya 0 kuadrat, maka Y sama dengan 0. Jadi sumbunya 0, titik potong sumbu X 0,0. Selanjutnya adalah menentukan titik puncak. Jadi Y aksen dari 1/3 X kuadrat, maka diperoleh 2/3 X. Y aksen itu sama dengan 0 sama dengan 2/3 X, maka X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, 1/3 X kuadrat. Ini mencari titik puncak. Y sama dengan 1/3, X nya 0, jadi Y sama dengan 0, maka titik puncaknya 0,0. Langkah kedua adalah menggambar grafik. Ada uji titik dulu ya. Uji titik, jika X nya sama dengan 3, Y sama dengan 1/3 X. 1/3 X nya diubah jadi 3 kuadrat, Y sama dengan 1/3 dikali 9, coret jadi 3, Y sama dengan 3, jadi 3,3. Untuk X sama dengan 3, Y sama dengan 1/3 min 3 kuadrat, jadi Y sama dengan 1/3. Min 3 dikuadratkan jadi 9, coret jadi 3, Y sama dengan 3. Jadi X nya, sumbu X nya min 3, sumbu Y nya 3. Jadi kita masukkan yang di sini kan ini sebagai puncak, dan titik potongnya itu di 0. Titik 3,3. Kita bikin kurvanya dulu. Misalkan Y sama dengan X, maka garisnya itu berpotongan di titik 0,0. Salah. Maka yang diarsir adalah garis dan kurva. Jadi yang diarsir daerah ini. Diputar terhadap sumbu Y. Salah. Kan diputar terhadap sumbu Y, maka yang dipakai rumus yang ini.
masukkan Y sama dengan 2 pi. Kan batasnya sudah diketahui di soal. Batasnya itu, batas atasnya itu 0, batas bawahnya itu 2x. Kan fx min gx, berarti kan fungsi atas dikurangi fungsi bawah. Yang jadi fungsi atas itu garis. Garisnya itu kan x sama dengan y. Kurvanya itu 1/3, y sama dengan 1/3 x kuadrat. Jadi fx-nya itu x min 1/3 x kuadrat. Jangan lupa dx. Wow. Integral 0 sampai 2. Kita kali x dikali x min 1/3 x kuadrat, maka diperoleh x kuadrat min 1/3 x pangkat 3 dx. Kita integralkan, maka kita integralkan x kuadrat min 1/3 x pangkat 3. Jadi kan ini koefisiennya 1, maka 1/2 tambah 1 3 x pangkat 3 min, kita integralkan 1/3 x pangkat 3 jadi 1/3 tambah 1 4 dikali jadi 12 x pangkat 4. Batas atas 0, batas bawah. Kita masukkan 2pi 1/3 x nya diubah jadi 2 pangkat 3 min 1/12 x 2 pangkat 4. Ini ada ditambah, kalau karena ini 0 jadi langsung aja tambah 0. Langsung kali aja 2pi 1/3 2 pangkat 3 8, ini kali 8 min 1/12 2 pangkat 4 16 ditambah 0. Tidak sini aja 2pi 1/3 kali 8 jadi 8/3 min 16/12 ditambah 0. 2pi sama dengan, kita samakan penyebutnya jadi 12 bagi 3 4 kali 8 jadi 32 dikurangi 15 tambah 0, maka 2pi 16/12 1
dibagi 4 jadi 4/3. Setelah itu kita kali jadi 8/3 pi. Kita jadikan pecahan campuran jadi 2/3 pi satuan volume. Ya, selesai. Bagian terakhir yaitu soal SBMPTN. Nah, di sini ada 2 soal. Di soal pertama ya. Ada yang mau nyoba dulu nggak? Enggak dulu deh. Dapat beng-beng sama hadiah spesial. Boleh. Ya boleh. Coba beng-beng. Dapat rahasia kan? Hah? Dapat rahasia ya? Ya dapat aku. Yes. Oke, di situ soalnya diketahui dulu ya. Ketahui daerah R dibatasi oleh Y sama dengan A kan X dan Y sama dengan X kuadrat ya. Nah, untuk interval X elemen 0 sampai dengan 2. Nah, di sini kan tadi di tahapannya itu ada yang tahapan buat nyari batas ya. Di sini X elemen interval ini udah batasnya ya, jadi kita nggak perlu cari lagi. Dan jika volume pendapatan yang dapat dengan mutar R terhadap sumbu X adalah 5pi, berarti di sini volume total adalah 5pi. Berapa nilai A? Nah, di sini hal yang pertama kita cari adalah bentuk grafiknya. Nah, di situ di soal itu juga ada tulisan diasumsikan A lebih kecil dari 0 ya. Di sini tulisannya A kecil daripada 0. Nah, kalau misalkan ada A lebih kecil daripada 0, kita itu grafiknya kemungkinan cuma bisa ada di kuadran 4, 3, sama 2. Karena di situ fungsinya fungsi X ya. Ya kan, karena di situ fungsi X, jadi itu hasilnya nilai Y-nya selalu minus. Jadi kalau nilai selalu minus berarti cuma bisa ada di sini sama di sini. Ya kalau sini sama sini ya, kuadran 3 dan 4. Nah, di situ kita lihat Y sama dengan A akar X. Dengan A lebih kecil daripada 0. Di sini Y sama dengan A akar X. Nah, cara biar tahu nilai A-nya, kita di sini kita misalnya aja, misalkan A-nya di sini adalah minus 1. Jadi Y sama dengan minus akar X. Nah, kalau dari soal sebelumnya, fungsi yang cuma ada variabel X dan koefisien, nggak ada konstanta, nggak ada variabel B-nya juga, biasanya bentuk grafiknya itu cuma kurva satu doang. Nah, sama kayak gini, A akar X, Y sama dengan minus akar X. Jadi kita sekarang cuma cari uji titik aja. Nah, biar gampang uji titiknya, kita pilih angka yang akarnya itu bilangan bulat. Jadi misalkan kita pilih sini X itu sama dengan 4. Y sama dengan minus akar 4. Jadi Y sama dengan minus, di sini akar 42, jadi Y itu sama dengan minus 2. Ini kita tulis aja di sini contohnya 1, 2. Di sini Y itu sama dengan minus 2, berarti sekitar di sini. Minus 2, berarti kalau X-nya 4 berarti Y-nya minus 2. Sekitar di sini. Nah, kalau udah kayak gitu, kita langsung gambar aja grafiknya. Di sini kan ini ya udah pasti 0,0 kan titik potongnya tadi. Karena di situ cuma ada variabel X-nya aja. Di sini langsung kita gambar aja, kita sambungin titiknya. Berarti di sini fungsi A akar X. Sekarang kita tinggal cari Y sama dengan AX kuadrat. Nah, di sini halnya sama juga. Di sini cuma ada variabel X sama pangkat, nggak ada variabel B sama nggak ada konstantanya. Jadi bentuk grafiknya kurang lebih kayak gini. Nah, karena nilai A-nya minus di bawah 0, grafiknya itu selalu kebalik begini atau terbuka ke bawah. Sedih. Nah, iya, grafiknya sedih gitu. Nah, di sini kita uji titik aja. Misalkan di sini A-nya juga minus 1 ya. Y sama dengan AX kuadrat dengan A-nya minus 1. Di sini Y sama dengan minus akar X. Kita pilih angka yang kecil aja, kayak contohnya Y-nya itu 2. Y-nya 2, X-nya 2.
Y sama dengan minus 2 kuadrat, Y sama dengan berarti ini minus 4 berarti ya. Berarti di sini Y yang minus 4 berarti sekitar di sini. Ini minus 3, minus 4. Jadi kayak gini. Terus kita tarik garis saja. Nah, di situ kan dibilang daerah R dibatasi oleh A akar X sama Y akar X kuadrat. Di sini ada dua nih yang dibatasi oleh Y sama dengan A akar X sama Y sama dengan A kuadrat X. Nah, dalam dua daerah itu di sini ada interval 0, 1 dan 2. Jadi daerah sini ada dua ya. Daerah sini 1 sama daerah sini 1. Ini kita sebut daerah 1, ini kita sebut daerah 2. Nah, di sini kan volume total itu kan tadi rumusnya itu kalau volume total kita bisa hitung sebagai volume daerah 1 ditambah volume daerah 2. Nah, ini sama kayak luas dua grafik. Kita cari integralnya, yaitu kan di sini diputar sumbu X, berarti kita pakai metode cakram aja yang pakai pi 1 gitu. Ini cuma 1, nggak usah dikali 2 pi. Ini integral. Nah, di situ batas atasnya berapa kira-kira? Yang daerah 1. Daerah 1. 1. Batas atas 1 dan batas bawahnya 0. Situ kita lihat grafik yang di atas, grafik yang mana? Yang AX kuadrat. Nah, batasnya grafik yang di atas X kuadrat kan ya? Ya. Jadi sini kita tulis X kuadrat dikuadratkan dikurang grafik yang bawah A akar X dikuadratkan. Ini dx ya, ditambah volume benda duanya di integral batas atasnya. Batas atasnya berapa? Ayo dong, jawab dong. Batas atasnya berapa? Oh, volume 2 ya, di sini batas atasnya 2 ya. Dan batas bawahnya di situ 1. Gambarnya kayaknya agak salah. Nah, di situ grafik yang atas yang senyawa yang mana? AX. A akar X. Jadi sini A akar X dikuadratkan dikurang grafik bawah AX kuadrat. X kuadrat dikuadratkan dx. Nah, di sini kita hitung satu-satu aja. Di sini pi integral 1 0 ax kuadrat dikuadratkan ya. Jadi ax kuadrat dikuadratkan jadi a kuadrat x pangkat 4 dikurang a akar x dikuadratkan a kuadrat x dx. Nah, di sini kita integralin dulu pi ini berarti kita integral jadi gini aja. A kuadrat x pangkat 4 diintegralin gimana? Ya benar. Jadi di sini kalau misalkan ada dx, terus di sini ada variabel satu lagi, yang kita integralin cuma x-nya aja, pangkat a-nya kita biarin. Jadi di sini a kuadrat per 4 tambah 1 di sini 5 ditambah x pangkat 5 dikurang di sini juga sama, pangkat a-nya kita biarin, kita pakai pangkat x-nya aja. Jadi di sini a kuadrat ditambah 1 tambah 1 2 x kuadrat ya. Di sini batasnya 1 sama 0. Nah, di sini volume satunya berarti jadinya pi dikali ini kita jadiin per 10 bagi 5 2 dikali a kuadrat x pangkat 5 jadi 2 kuadrat x pangkat 5 ya, dikurang 10 bagi 2 5 a kuadrat x kuadrat. Bu, Fadil keluar, Bu. Fadil keluar, Bu. Bentar. Ini yang salah tuh. Fadil mau bilang dari lain.
Nah di sini ada batas 1 sama 0 ya. Kita masukin aja. Karena di situ udah 0 berarti 0 nggak usah ya. Di sini x-nya berarti V1 sama dengan pi kali 1 pangkat 5 atau 2a kuadrat. Di sini dikurang x1 kuadrat 1 dikuadratkan 1 kurang 5a kuadrat per 10. Ini tambah 0. Di sini jadinya volume benda satu itu minus 3a kuadrat per 10 pi. Kita bisa lihat. Gak muat soalnya. Foto dulu. Enggak, udah bagus, udah bagus. Nah, Nah, sekarang kita hitung volume benda kedua. Volume benda kedua itu tadi batasnya 2 dan 1. Nah, a x kuadrat tadi ini ya, apa namanya? A x dikuadratkan jadi a kuadrat x dikurang ax kuadrat dikuadratkan jadi a kuadrat x pangkat 4. Di sini ada x. Di sini langsung kita turunin aja. I dalam kurung a kuadrat x sama kayak tadi a kuadrat x kuadrat per di sini 1 tambah 1 jadi 2 dikurang sini a kuadrat x pangkat 4 tambah 1 jadi per 5 a kuadrat x pangkat 5 2 dan 1. Ini langsung kita masukin aja pi ini dalam kurung berarti a kuadrat 2 dikuadratkan 4 dikurang 2 dikurang a kuadrat 2 pangkat 5 2 pangkat 5 32 per 5 di sini sama ya batasnya 1 jadi langsung aja a kuadrat per 2 dikurang a kuadrat per 5. Nah, sini kita samain per 10. Ini juga samain per 10. Tambah lagi. 10 bagi 2 5 kali 4 20 a kuadrat dikurang 10 bagi 2 5 lah. Salah, 10 bagi 5 2 dikali 34 64 a kuadrat ya. Nah ini 10 bagi 2 dikurang 10 bagi 5 2 kuadrat 3 kuadrat. Pindah sini aja ya atas. Itu 20 a kuadrat kurang 64 a kuadrat berapa? Hah? Ini dulu. Oh. Min 44 a kuadrat ya. Kuadrat per 10 dikurang 5 a kuadrat kurang 2 a kuadrat dikurang 3 a kuadrat per 10. Nah di sini kita kurangin aja V2 sama dengan minus 47 a kuadrat per 10. Lagi kamu ya. Tadi volume 1 berapa? Min 3 a kuadrat per 10 pi ditambah
volume 2 Nah, ini kan volumenya minus ya. Tadi kan di sini volumenya di sini 5 pi. Nah, gimana caranya biar di sini hasilnya positif? Jadi kalau kalian misalkan ada soal untuk buat ngitung volume, ingat kalau volume itu selalu nilainya positif. Jadi di sini boleh dikasih tanda mutlak. Ya. Nah, langsung aja kita hitung di sini pi-nya bisa kita coret ya kiri kanan. Coret pi di sini coret, pi-nya hilang semua. Jadi 5 sama dengan minus 3 dikurang 47 minus 50. Jadi minus 50 A kuadrat, ini 10 sama 10 udah sama ya. Kita tahu Y 10. Jadi sini kita min 50 bagi 10 5 sama dengan min 5 A kuadrat. Sini tanda mutlak. Nah, kita coba dulu pakai minus. Coba ya, 5 sama dengan minus 5 A kuadrat. Di sini 5 bagi min 5 min 1 sama dengan A kuadrat. Di sini nggak bisa ya. Nah, kita coba pakai plus. 5 sama dengan 5 A kuadrat. Kita bagi 5 bagi 5 1 sama dengan A kuadrat. Terus A itu kan kita pilihnya yang A sama dengan minus 1. Jadi jawabannya adalah A sama dengan minus 1. Masih ada satu lagi depannya. Kita bisa deh, Sya. 9 menit lagi pulang. Gimana kalian mau dijelasin nggak? Mau. Satu lagi situ, please. Ustaz mau ketahui volume benda putar. Volume benda putar itu membentuk daerah kuadrat 1 yang dibatasi oleh X sama dengan 2/3 Y kuadrat sumbu Y dan lingkaran. Aduh. Bang, tolong bang. Sini kita cari grafiknya dulu ya sama kayak tadi. Sini kita cari grafik lingkarannya dulu yang beda kayak tadi deh. Nah, di sini buat grafik lingkaran, kalian bisa lihat aja ini langsung uji titik aja ya. Uji titik pertama, uji titik buat sumbu Y X sama dengan 0. Di sini berarti 0 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Ini Y itu sama dengan akar 1, di sini bisa 1 dan min 1 ya. Jadi di sini Y itu bisa min 1, di sini Y-nya itu bisa 1. Habis itu buat X sama juga. Ini bisa min 1, di sini bisa 1. Nah, habis itu 2/3 Y kuadrat. Nah, di sini langsung aja kita uji titik karena tadi kalau misalkan grafik dan cuma ada variabelnya doang, terus nggak ada variabel B-nya sama nggak ada konstantanya, itu kebanyakan cuma kurva 1 doang. Di sini kurang lebih bentuknya kayak gini ya, kayak gitu. Nah, di sini kita uji titik aja pakai Y-nya sama dengan 2. X sama dengan 2/3 2 kuadrat dikali 2 kuadrat. Nah, di sini hasilnya 13,8. Tapi bisa kita buatnya jadi 14. Berarti di situ Y-nya 2. 00 ya, titik potong 00. Y-nya 2 berarti di sini. Ini ada 14. Nah, buat min, kita nyoba min 2 juga, hasilnya juga sama, min 2,14. Jadi sini min 2, sini 14 ya. Langsung aja kita tarik garis, ini jadinya bentuknya. Nah, di situ katanya kurvanya dibatasi oleh X sama dengan 2/3 Y kuadrat, sumbu Y dan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, buat ininya, buat daerahnya yang diarsir itu, kita arsirnya daerah yang sini. Kenapa? Soalnya di sini itu kan dia katanya dibatasi oleh lingkaran, jadi dia itu udah pas di dalam lingkaran. Sama dibatasi oleh X sama dengan 2/3 Y kuadrat. Nah, berarti daerahnya itu antara di sini sama di sini kan? Nah, di situ ada syarat lagi, satu lagi, dibatasi oleh sumbu Y. Jadi di sini daerahnya itu harus nyentuh sumbu Y. Jadi satu-satunya daerah yang nyentuh sumbu Y itu yang ini.
Nah, jadi daerah ini tuh yang ini doang. Nah, di sini kita juga harus bagi dua daerahnya. Ada daerah yang di atas sini. Ada daerah yang di bawah sini. Daerah 1 dan 2. Nah, kita sekarang nyari titik potong ini. Aduh. Di sini kan ini ya nggak disebutin titik potong ininya, kita nyari dulu. Jadi nyarinya itu x sama dengan x, x1 sama dengan x2. Di sini kita x1 nya itu udah ada 2/3y kuadrat. Satunya lagi, kalau misalnya kita ubah pindah luas jadinya 1 dikurang y kuadrat di akar 1 dikurang y kuadrat. Nah, di sini kita akarnya pindah sini jadi kuadrat, jadi di pangkat 2, jadinya 12y kuadrat sama dengan 1 dikurang 12y pangkat 4 sama dengan 1 dikurang y kuadrat. Di sini kita pindah luas, 12y pangkat 4 ditambah y kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Ini langsung faktorin aja. 3y pangkat 2, sini ada 4y pangkat 2 sama dengan 0. Di sini ada plus 1, di sini ada minus 1. Soalnya ini kan plus ya. Jadi yang angka lebih gede gitu, yang dikalinya. Nah, kita nyoba gitu di sini. Nah, di sini kan harus positif ya. 3y kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Di sini 3y kuadrat sama dengan minus 1. Y kuadrat sama dengan minus 1/3. Akar minus kan nggak ada, jadi di sini nggak terpenuhi. Habis itu di sini ada 4y kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Di sini sampai minus itu 4y kuadrat sama dengan 1. Y kuadrat itu sama dengan 1/4. Akar 1/4 berapa? Setengah ya. Jadi Y itu sama dengan setengah. Jadi titik potong di sini tuh ada di Y sama dengan setengah. Jadi di situ volume totalnya ada 2 daerah ya, V total sama dengan V1 ditambah V2. Nah, volume yang pertama itu kita pakai luas lingkaran. Luas lingkaran. Kita volumenya pakai grafik lingkaran. Jadi di sini batas pertama berapa di paling atas itu? Batas paling atas 1 ya? 1. Batas yang tengah-tengah itu daerah 1 setengah. Dan fungsinya itu, nah ini kan diputar sumbu Y. Kalau diputar sumbu Y kan grafiknya harus grafik sumbu Y juga. Jadi di situ kita pakai yang akar 1 dikurang Y kuadrat ya. 1 dikurang Y kuadrat dikuadratin, ditambah volume 2 nya itu ini kita kasih setengah, sama batas paling bawahnya itu 0. Nah, ini kan di sini kalau misalkan kita lihat grafik ini kan nggak ada masuk mana-mana ya, cuma dibatasin sama sumbu Y doang. Di sini kan di batas luar grafik, di batas luar grafik Di batas luar grafik 2/3y kuadrat. Nah, gimana cara kita tahu? Kita pakai rumus apa di sini? Nah, caranya itu gini, kita misalin aja daerahnya gitu, kita gambar ulang lagi. Di sini ada batas tengah, di sini ada grafiknya. Nah, kita anggap di sini kan gini ya grafiknya ya. Nah, kita anggap di sini daerah keseluruhannya itu A. Daerah yang mau kita hitung itu B, dan daerah grafiknya itu C. Nah, biar kita ketemu daerah A, kita itu kan harus A itu sama dengan B tambah C ya. Ya kan? Nah, kita kalau ngitung B, jadi C-nya di sini. A dikurang C sama dengan B. Nah, daerah A sini itu kan sumbu Y ya. Sumbu Y itu kan kalau misalkan dibentuk ke grafik X sama dengan 0, jadi nggak usah ditulis. Nah, di sini minus C itu minus dari 2/3. Jadi kita volumenya itu hitungnya gini. Kita dalam kurung minus 2/3 Y kuadrat dikuadratin. Ini DY, ini DY. Ini mau langsung cepet aja nggak? Ya, kelamaan soalnya. Di sini jadinya nanti kalau udah diintegralin semua, P-nya kita keluarin. P-nya kita keluarin di sini 1 dikurang 1/3 dikurang setengah dikurang 1/3 dikali 1/8. Langsung aja P ini 2/3 karena 3/3 dikurang 1/3 2/3 dikurang ini setengah dikurang 1/24. P sama dengan ini 2/3 dikurang
setengah dari per 24 itu 12 per 24. 12 dikurang 1 jadi 11 ya, dikurang 11 per 24. Sambungan di sini pi, ini jadinya per 24. 24 bagi 3 8 ya, 8 dikali 2 16 dikurang 11, jadi hasilnya itu 5 per 24 di satuan volume. Ciao. Jadi kurang lebih itulah presentasi kami kali ini tentang gagal volume benda putar. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.